Halo everyone, selamat datang di podcast kami di podcast kelompok 11 Psikologi Sosial. Kelompok kami terdiri dari 3 mahasiswa psikologi Hang Tua. Oke, mungkin dari saya sendiri, saya akan perkenalan diri sebelumnya. Saya Sadida Fariski Ramadandi, NIM 2021 08 115. Oke, saya tidak sendirian ternyata. Saya ditemani 2 cewek cantik ini. Oke, baik. Mungkin dari Kak Ima dulu nih, perkenalan. Silakan. Halo semuanya, kenalin nama aku Mariini Mami Zamzami, NIM 202 108 1003, biasa dipanggil Ima. Salam kenal semuanya. Halo, salam kenal Kak Ima. Oke, baik. Mungkin selanjutnya dari Kak Rifdi nih, silakan. Halo semua, perkenalkan namaku Rifdi Sahartanto dengan NIM 2021 08 101010. Oke, baik. Mungkin selanjutnya nih langsung saja nih ya. Dalam podcast kali ini, kami akan membahas tentang kognisi sosial beserta contohnya. Namun lebih lanjut, biar lebih jelas nih, akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Kak Rifdi. Silahkan. Oke, sekarang kita akan bahas tentang kognisi sosial. Apa sih kognisi sosial itu? Jadi kognisi sosial itu menurut Baron dan Braine tahun 2003 itu merupakan cara kita untuk menginterpretasikan, menganalisis, mengingat, dan menggunakan informasi tentang dunia sosial. Tapi menurut Taylor dan kawan-kawan tahun 2009, ini merupakan studi tentang bagaimana orang menarik kesimpulan dan memberi penilaian dari informasi sosial. Kemudian ada beberapa indikator yang mempengaruhi kognisi sosial ini, yaitu berupa skema. Menurut Taylor 2009, ini merupakan seperangkat tatanan struktur pengetahuan atau pemahaman mengenai beberapa konsep atau stimulus. Yang kedua itu merupakan pengaruh skema pada kognisi, yaitu bisa berupa atensi. Skema ini nanti akan berfungsi sebagai penyaring informasi, kemudian lanjut ke pengkodean. Jadi informasi yang sudah masuk ke dalam atensi akan dimasukkan ke dalam memori jangka panjang. Informasi ini yang sudah konsisten ada di dalam otak itu nanti akan dikodekan. Kemudian nanti ada mengingat kembali, jadi informasi yang tadi sudah secara konsisten diingat dan akan digunakan dengan skema yang lebih banyak, dan info yang tidak sesuai itu nanti akan dilupakan. Kemudian ada jalan pintas mental atau heuristik, yaitu merupakan proses mental yang efisien. Ini membantu pemecahan masalah dan belajar konsep yang baru. Cara penyederhanaannya ini yaitu dengan representasi atau mengambil kesimpulan berdasarkan ciri tertentu yang ada. Kemudian ada framing, yaitu merupakan pengalaman yang dialami. Kemudian ada base rate fallacy atau generalisasi, dan yang terakhir adalah keterbatasan informasi yang tersedia. Kemudian ada juga beberapa kesalahan dari kognisi sosial, yaitu berupa bias negativitas. Jadi bias negativitas ini seseorang individu cenderung melihat faktor-faktor yang negatif. Jadi daripada positifnya dia lebih fokus ke yang negatif tadi. Kemudian bias optimistik. Jadi orang ini, individu ini dia lebih memikirkan mengenai optimisnya, dia tidak memikirkan apakah ada negatif dari sesuatu yang dia lihat. Kemudian ada juga terlalu banyak berpikir, kemudian pemikiran yang kontrafaktual atau yang bertolak belakang dengan kondisi yang dialami saat ini, atau terlalu banyak berandai-andai. Sekian. Oke, cukup jelas mungkin ya ini. Oke, untuk selanjutnya nih, dari pengertian kognisi sosial dan faktornya nih, ini ada contoh kasus yang dibahas oleh Kak Ima nih. Silakan Kak Ima. Oke Kak Sandi, untuk contoh kasusnya saya ini mengambil dari fenomena yang akhir-akhir ini lagi viral nih Kak, lagi diperbincangkan sama netizen, yaitu fenomena SCBD nih Kak. Oke, mungkin ada yang belum tahu nih Kak tentang SCBD nih Kak. Apa ini Kak? Oke, SCBD sendiri sebenarnya merupakan singkatan dari Sudirman Central Business District.
SCBD merupakan suatu kawasan bisnis yang terletak di Jakarta Selatan. Kawasan SCBD sendiri terdiri dari berbagai bangunan, mulai dari gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, hotel, hingga tempat hiburan. Namun, istilah viral SCBD saat ini berubah menjadi Sudirman, Citayam, Bojonggede, dan Depok. Nah, apa sih yang disoroti dari kasus fenomenal SCBD ini? Kasus yang disoroti dari fenomena SCBD ini yaitu remaja yang suka nongkrong-nongkrong di sana dan menggunakan fashion yang out of the box gitu Kak, istilahnya dari yang kita kenakan saat ini gitu Kak. Oke, dari contoh kasus ini kira-kira apa nih kaitannya kasus ini dengan kognisi sosial nih? Bisa dijelasin? Nah, berdasarkan dari pengertian kognisi sosial yang sudah disebutkan oleh Kak Rifdi tadi, maka fenomena SCBD ini dikatakan kognisi sosial karena para remaja yang nongkrong di sana itu memakai fashion dan gaya hidup yang demikian karena mereka mempelajari dan melihat fenomena yang di sekelilingnya dan melakukan hal yang sama seperti yang circle mereka lakukan, gitu Kak. Nah, tambahin nih Kak. Silakan. Yang dari tadi yang dari tadi sudah dijelaskan oleh Kak Ima itu bisa kita sebut sebagai skema. Apa yang tadi anak-anak itu lihat, terus habis itu mereka ikuti, itu mereka masukkan dalam sebuah skema yang informasi di dalamnya itu menjadi dasar mereka untuk melakukan tindakan yang untuk mengikuti fashion mereka itu. Oke. Dari kasus ini, apakah ada positifnya atau mungkin banyak negatifnya? Mungkin bisa dijelaskan satu-satu atau mungkin gimana? Mungkin Kak Rifdi dulu aja kali ya Kak ya. Oke, silakan Kak Rifdi. Jadi yang di SCBD ini mereka itu gak mungkin kan kayak cuma melihat-lihat aja. Jadi mereka tuh pasti akan banyak interaksi di sana gitu kan. Jadi mereka banyak mungkin nongkrong ya Kak di sana itu. Ini tuh kalau misalnya mereka nongkrong aja tanpa melakukan sesuatu, misalnya belajar yang kayak belajar matematika dan yang lain-lain, mereka cuma di situ aja, mereka tuh jadi tidak melakukan hal-hal yang kreativitas untuk prestasi begitu Kak. Mereka cuma cenderung fokus di passion aja, di mana itu kalau mereka cuma di situ-situ aja kan gak bikin prestasi yang membanggakan gitu. Berarti semacam nongkrong gak jelas gitu ya Kak ya? Iya betul. Berarti termasuk yang negatif berarti ini Kak ya? Iya. Oke. Mungkin itu aja yang negatif Kak. Ada lagi tambahkan? Mungkin tambahannya ada di Kak Ima ya. Oke, Kak Ima silahkan. Oke Kak, kalau Kak Rifdi tadi membahas dari sisi negatifnya, sekarang saya akan membahas tentang sisi positifnya nih Kak. Nah, sisi positifnya itu apa aja sih? Yang pertama, sisi positifnya itu mereka itu nongkrong itu bisa jadi untuk menambah relasi sosial. Lalu yang kedua, mereka itu bisa menciptakan fashion yang out of the box yang mungkin akan diikuti oleh orang kebanyakan dan mungkin akan menjadi tren gitu Kak. Oke. Berarti ini kayak semacam ada positif, ada negatifnya juga ya. Oke, dari contoh kasus yang disebutkan Kak Ima nih, ada nggak sih salah satunya masuk ke faktor penyebab kesalahan kognisi sosial yang disebutkan Kak Rifdi tadi? Oke. Kak Ima mau apa? Siapa ini? Kak Rifdi dulu aja deh. Oke. Jadi kalau berdasarkan jawabanku yang sebelumnya itu sudah masuk ke dalam bias negativitas. Soalnya kenapa? Karena aku menyoroti hal-hal yang negatifnya saja. Jadi walaupun ada hal positif yang sudah disebutkan oleh Kak Ima, aku lebih menyorotkan ke yang negatif tadi, gitu. Oke, baik. Mungkin ada tambahan ini dari Kak Ima? Nah, dari hal positif yang saya sebutkan tadi itu, dia itu masuk ke faktor-faktor yang bias optimistik.
Kenapa? Karena mereka itu percaya bahwa semua hal yang dilakukan mereka itu berakhir baik-baik saja atau tanpa suatu hal yang negatif. Jadi mereka itu selalu enjoy gitu Kak dengan apa yang mereka lakukan. Oh, berarti selalu berpikir positif gitu ya? Iya Kak. Oke, baik. Mungkin ada tambahan lagi? Tidak ada? Oke, baik. Tidak ada. Oke, pertemuan kali ini cukup seru sekali ya ternyata. Kita bisa mendapatkan ilmu tentang kognisi sosial beserta contohnya dan tren yang lagi booming juga. Kita bisa mempelajari semua itu. Oke, baik. Pertemuan ini cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa. Bye.